Ini tentu sangat berhati-hati ya, karena di awal-awal itu masih rentan dengan cucian. Bukan takut dicuci, tetapi menghindari fitnah itu menurut kami lebih baik ketimbang kami menyampaikan. Untuk meluruskan persoalan, bagaimana bisa kiai-kiai kita yang berjuang walaupun sifatnya lokalis di Cilegon, Banten, dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan gurur, melakukan perbuatan maksiat, padahal mereka berjuang untuk membebaskan bangsanya dari rongrongan penjajah, tuan-tuan tanah, baik itu dari kalangan asing ataupun orang-orang pribumi sendiri yang bekerja sama dengan penjajah. Kan alasannya agar jangan sampai kemudian terpengaruh. Sebab di poster itu, di kalender yang maksud saya, di kalender. Sebab di kalender itu tidak hanya memajang foto dan kalender, melainkan juga ada kalam, ada kata-kata mutiara. Dan beberapa kata-kata mutiara itu akan saya bacakan kepada Anda, yang tentu ini image yang ingin disampaikan oleh sang pembuat kalender bahwa Habib Usman ini adalah seorang mufti religius dan soleh, alim alamah. Dan sebagian masyarakat tidak mengetahui Habib Usman itu adalah bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, atau bahasa kasarnya itu dikatakan sebagai antek penjajah. Jelaslah itu ya, sebagai kaki tangan dari seluruh gurunya, kemudian juga dari karya-karya tulisnya seperti Manhajul Istiqamah, kemudian juga Habib Usman menjadi pegawai Kantor for Inland Ziken. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uthman bin Yahya, sesepuh Ba'alawi di Indonesia, terus-menerus menuai kontroversial di kalangan peneliti sejarah bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini terungkap poster dan kalender termaktub gambar besar Uthman bin Yahya yang tertuliskan perkataan-perkataan beliau sebagai penegasan sosok Uthman bin Yahya dikenal sebagai tokoh religius dan nasionalis. Namun faktanya, Habib Uthman bin Yahya bersekongkol dengan penjajah Belanda saat itu, di mana saat masyarakat pribumi mati-matian membela tanah airnya dan berperang melawan Belanda, tetapi dengan enaknya Habib Uthman bin Yahya bercumbu mesra di pangkuan Belanda, bersekutu dengan penjajahan-penjajahan Belanda kala itu. Dalam kalender yang ada gambar Habib Uthman bin Yahya, ditemukan akhir-akhir ini tertuliskan sindiran kepada kiai-kiai pejuang kemerdekaan yang disebut melakukan kemaksiatan dan lain-lain dengan bahasa sindiran-sindiran. Nah, selengkapnya mari kita simak sebuah video dari salah seorang pegiat peneliti sejarah bangsa Indonesia. Mari kita simak dalam video berikut ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jika pada 2 edisi yang lalu kami mengulas keunikan dari saudara kita Dzulkifli, mohon maaf jika saya ikut-ikutan menggunakan istilah yang sedang ngetren. Tiada maksud untuk menghina, tapi ya ngikuti tren aja lah ya. Yang pada intinya kami berharap agar saudara-saudara kita ya kembali pada penyadaran diri. Jikalau 2 edisi yang lalu persoalan mereka yang tetap kekeh kepada satu hal yang mereka yakini tanpa mau mencari sumber-sumber pembanding, hanya menyerap dari satu pendapat kemudian disampaikan. Untuk edisi kali ini, saudara-saudaraku sekalian, ternyata ada subscriber kami, R9 ya, yang alhamdulillah beliau ini, saya tidak sebut namanya, beliau tinggal di Jakarta dari alamat yang dikirimkan ke saya, memiliki kesadaran setelah beberapa kali mengikuti kajian nasab atau juga hal-hal yang kami tayangkan di R9. Terutama ketika kami mengulas tentang Habib Uthman bin Yahya. Karena seingatan saya, sebelum kanal-kanal yang lain mengulas Habib Uthman, kami telah mengulasnya. Tetapi awal-awal kami mengulas Habib Uthman ini tentu sangat berhati-hati ya, karena di awal-awal itu masih rentan dengan cucian. Bukan takut dicuci, tetapi menghindari fitnah itu menurut kami lebih baik ketimbang kami menyampaikan secara vulgar. Konsen kami pada saat itu sudah sejak lama ya, kami mengulas Habib Uthman itu setidaknya dari 2017-an. Seingatan saya, di dalam kami melacak beberapa kitab karya beliau, terutama ketika saya membaca buku pertama itu adalah buku dari Steinbrink yang memberikan informasi adanya Minhajul Istiqamah fi Dini Bisalamah,
Yang kedua, akhirnya kami mendapatkan setelah susah payah mendapatkan buku tua yang ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirjo berkenaan dengan geger Cilegon. Seperti gambarnya kami taruh di layar. Nah, dari situlah saya secara pribadi juga dengan kawan-kawan praktisi sejarah kerap kali mengulas hal itu. Untuk apa? Tentu untuk meluruskan persoalan. Bagaimana bisa kiai-kiai kita yang berjuang walaupun sifatnya lokalis di Cilegon, Banten dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan hurur, melakukan perbuatan maksiat, padahal mereka berjuang untuk membebaskan bangsanya dari rongrongan penjajah, tuan-tuan tanah, baik itu dari kalangan asing ataupun orang-orang pribumi sendiri yang bekerja sama dengan penjajah. Nah, ulasan-ulasan ini terus bergulir dan sekarang sudah terbiasa orang-orang mengulas tentang Habib Utsman bin Yahya. Secara spesifik, saudara-saudaraku sekalian, sebelumnya saya mohon maaf kepada saudara subscriber yang mengirimkan foto kalender yang kemudian diturunkan, yakni kalender Habib Utsman itu 2023. Mohon maaf karena ketelisut. Apa ketelisut ya? Karena kelewat ya, pernah awal-awal kami baca kemudian kelewat karena banyak hal yang harus kami sampaikan ya, yang kami anggap urgen. Baru-baru ini kami buka-buka lagi, ternyata masih tersimpan bahwa salah seorang subscriber kami yang tinggal di Jakarta terkagetkan ketika sowan atau silaturahmi ke ibundanya, dan di kediaman ibundanya itu terdapat poster-poster Habib Utsman bin Yahya. Lalu beliau meminta nomor saya, kemudian konsultasilah. Saya tidak menyarankan agar poster itu diturunkan, tidak ya. Tetapi dengan kesadaran kemudian diturunkan, alasannya agar jangan sampai kemudian terpengaruh. Sebab di poster itu, di kalender ya maksud saya, di kalender. Sebab di kalender itu tidak hanya memajang foto dan kalender, melainkan juga ada kalam, ada kata-kata mutiara. Dan beberapa kata-kata mutiara itu akan saya bacakan kepada Anda, yang tentu ini image yang ingin disampaikan oleh sang pembuat kalender, bahwa Habib Utsman ini adalah seorang mufti religius dan soleh, alim alamah. Dan sebagian masyarakat tidak mengetahui Habib Utsman itu adalah bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, atau bahasa kasarnya itu dikatakan sebagai antek penjajah. Jelaslah itu ya, sebagai kaki tangan dari seluruh gurunya, kemudian juga dari karya-karya tulisnya seperti Manhajul Istiqamah, kemudian juga Habib Utsman menjadi pegawai kantor for Inland Ziken. Baik para pemirsa, saya akan bacakan beberapa bagian saja dari tulisan yang dalam tanda petik boleh dikatakan sebagai propaganda. Saya bacakan secara acak saja ya. Kalam Mufti. Banyak orang terjebak dengan dua hal yang membahayakan, yaitu satu, talbis dalam kurung tipu muslihat, menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kedua, ghurur adalah sejenis kebodohan yang mengakibatkan seseorang meyakini sesuatu kesalahan sebagai kebenaran dan suatu keburukan sebagai kebaikan. Dinukil dari kitab Manhajul Istiqamah fi Dini Bisalamah dan kitab Taftihul Uyun. Nah, kalau kita melihat ghurur seperti yang ada dalam kitab Manhajul Istiqamah, ini kan dialamatkan ke kiai-kiai kita, ke pelaku tariqah di Banten yang melakukan perjuangan. Manhajul Istiqamah itu diterbitkan 1890 Masehi. Di situ dijelaskan bahwa perang Banten, perang Cilegon atau yang dikenal dengan geger Cilegon, yang dimotivasi oleh mursyid tariqah Syekh Abdul Karim, yang kemudian dikomandani oleh santri-santri beliau, ini dikatakan ghurur. Dan di sini ghurur dikatakan atau dipertegas
adalah sejenis kebodohan yang mengakibatkan seseorang meyakini sesuatu kesalahan sebagai kebenaran dan suatu keburukan sebagai kebaikan. Maka dengan ini jelas-jelas kiai-kiai kita, para pejuang kita 1988 yang kemudian mereka atau beliau itu syahid, sebagian diantaranya ada yang dihukum gantung, itu dikatakan pelaku perbuatan gurur. Pada bagian berikutnya, acak-acak saja saya akan baca. Kebenaran bisa tertutup dengan kepentingan secara sadar atau tidak. Menarik ini. Kebenaran bisa tertutup dengan kepentingan secara sadar atau tidak. Banyak orang melihat kepentingan dan akhirnya mengabaikan kebenaran. Nah, bagaimana dengan adanya kajian nasab? Bagaimana pula dengan pelurusan sejarah jika dikaitkan kepada kalam ini, yang mana sang mufti yang diangkat Belanda ini memiliki kalam kebenaran bisa tertutup dengan kepentingan secara sadar atau tidak. Banyak orang melihat kepentingan dan akhirnya mengabaikan kebenaran. Maka ketahuilah, haram atasnya tidak mau balik kepada yang hak. Dan termasuk di antara dosa yang sangat besar. Maka orang yang tiada mau balik kepada yang benar, maka akan menjadi takabur. Jelas-jelas sudah diperinci secara detail bagaimana sambungan nasab Ba'alwi ke atas. Kenapa mereka akhirnya masih bersikukuh kekeh wa ma asbaha dzalik. Kiranya cukup kalam ini ya. Salam hormat saya buat saudaraku yang tinggal di Jakarta, subscriber Arah 9. Sekali lagi mohon maaf karena kelewat, baru ya mungkin sudah takdirnya sekarang harus dibaca beberapa bagian. Ini adalah salah satu bukti saudara-saudaraku sekalian, walaupun kami ini hanya dianggap omon-omon ya. Ya inilah kemampuan kami. Kami hanya mampu menyampaikan, memberikan penyadaran semampu-mampu kami, setahu kami. Yang kami tidak tahu kami tidak ungkap. Walaupun ya kerap kali juga kami turun ke lapangan, tapi tidak selamanya lah, tidak selamanya. Kami lebih banyak memberikan informasi pelurusan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya kajian nasab, kami sudah melakukan kajian-kajian untuk memberikan pelurusan-pelurusan. Walaupun tentu saja setelah adanya kajian nasab, ada kesadaran kolektif, kemudian masyarakat tercerahkan. Jadi konten-konten kami yang biasanya jarang yang melihat, bahkan ada yang nonton, itu pun seringkali dicibir. Alhamdulillah dengan adanya kajian nasab yang dipelopori satu diantaranya oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Banzani, ada kesadaran kolektif. Dan saudara-saudaraku sekalian, ini tiada maksud kami untuk merendahkan siapapun. Kami hanya menyampaikan satu realitas terkait dengan Habib Usman. Beberapa halnya telah kami sampaikan. Kami tidak membenci beliau, ya. Karya-karya beliau yang baik tentu baik juga untuk diikuti, tetapi hal-hal yang menyimpang bahkan menyudutkan tentu pula harus kita kritisi dan kita luruskan. Jadi objektif di dalam melihat persoalan. Apalagi ya beliau sudah wafat, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan beliau. Dan dari ini kesadaran kolektif itu tadi, biar menurut sahabat yang mengirimkan ini, ya khawatir ada yang membaca, khawatir nanti terpengaruh karena kurangnya informasi, maka lebih baik diturunkan. Dan diturunkan, kemudian bukti penurunannya dikirimkan ke kami. Dan mohon maaf jikalau dari 2023 baru 2025 bulan Maret ya, pas kebetulan Ramadan ini kami ulas kepada Anda semua, dan semoga ini menginspirasi kita semua. Mohon maaf tiada maksud berlebihan. Saya rasa tidak ada yang membenci oknum-oknum Ba'alawi secara personal, karena banyak dari oknum Ba'alawi yang berintegritas tinggi, punya kapabilitas keilmuan yang bisa diikuti, bisa dipercaya. Tetapi pada bagian-bagian tertentu seperti hurufat, seperti doktrinan, dan juga glorifikasi, ini perlu ditelisik, ditinjau lebih dalam lagi, dan dikritisi kalau perlu, dan diluruskan terkait dengan hal-hal yang menyimpang itu.
Makanya video yang barusan kita simak memberikan satu perspektif bahwa kalau kalender yang terpampang dikeluarkan tahun 2023, tetapi baru booming tahun 2025 ini karena yang bersangkutan menurunkan poster itu yang tertuliskan atau kalender yang tertuliskan gambar Habib Utsman bin Yahya yang merupakan seorang sesepuh daripada Ba'alawi. Tetapi harus diingat, kalau Habib Utsman bin Yahya ini pernah bersekongkol, pernah menjadi antek daripada Belanda, sementara saat itu masyarakat pribumi berjuang, berperang melawan Belanda. Sementara Habib ini justru berpangku mesra di dalam barisan para penjajah. Apakah ini tidak disebut dengan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia, terhadap rakyat pribumi Indonesia? Nah, untuk itu silakan kalian tulis pendapat-pendapatnya di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.